Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imadewan Dwi Pramana dengan NIM 23055510097. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tugas yang diberikan oleh Bapak Wirabuana selaku dosen mata kuliah Teknologi Basis Data. Adapun tugasnya adalah membuat minimal 2 store prosedur, 2 function, dan 2 trigger. Store prosedur dan function harus menggunakan semua jenis parameter looping dan kondisi. Kemudian harus ada pemanggilan silang antara store prosedur, function dengan store prosedur, dan trigger dengan store prosedur atau function. Trigger setidaknya ada ketika insert dan update. Baik, di sini saya akan membuat store prosedur terlebih dahulu. Store prosedur adalah kumpulan perintah SQL yang telah didefinisikan sebelumnya dan disimpan di database untuk penggunaan berulang. Mereka dapat menerima input, melakukan operasi pada database, dan mengembalikan output ke pengguna. Baik, untuk store prosedur yang pertama itu, tapi sebelum masuk ke store prosedur tersebut, saya akan jelaskan mengenai database yang saya gunakan. Pada database yang saya gunakan ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel pegawai, tabel pembeli, tabel barang, dan tabel pembelian. Nah, di sini saya akan membuat store prosedur yang pertama itu dapat memanggil nama pegawai dan alamatnya. Oke, akan saya mulai. Yang pertama itu kita mulai dengan delimiter terlebih dahulu. Kemudian kita create prosedur. Saya akan beri nama prosedur ini cari data pegawai. Jangan lupa kurung. Lalu kita mulai. Kita gunakan select nama pegawai. Alamat from pegawai. Koma. Kita enter, kemudian kita end. Dan oke, query sudah berhasil. Kemudian kita akan kembalikan delimiternya. Oke, selanjutnya kita akan coba panggil prosedur tersebut. Oke, di sini sudah muncul nama pegawai dengan alamatnya. Baik, untuk store prosedur yang kedua, di sini saya akan buat store prosedur input, di mana store prosedur ini akan dapat menambah barang ke dalam tabel barang. Baik, saya akan langsung mulai. Seperti biasa, kita mulai dengan delimiter. Kemudian kita create prosedur. Di sini saya akan buat nama prosedurnya itu tambah barang. Jangan lupa kurung. Kita masukkan yaitu in. Saya kasih nama p nama barang. Tipenya itu varchar 100.
koma, kemudian in lagi, in P harga, nilainya yaitu big in int, big integer, kemudian untuk stock kita masukkan stock in p stock, ini tipenya int integer, kemudian yang terakhir in kategori, p kategori, tipenya varchar, varchar tutup, dan kita enter, lalu kita mulai bikin insert into tb barang, yaitu nama barang, alamat atau alamat, harga, stok, dan kategori. Tutup, kemudian values-nya yaitu p nama barang, p harga, kemudian p stok, kemudian p kategori. Lupa titik koma, kemudian kita enter, kemudian kita akhiri and enter. Oke, query sudah berhasil. Selanjutnya kita kembalikan lagi delimiternya. Oke, selanjutnya kita akan coba memanggil prosedur tersebut. Kita call tambah barang. Nah, di sini kita isikan values-nya yang akan dimasukkan ke tabel barang. Yang pertama kita masukkan nama barangnya, yaitu di sini saya akan memasukkan dengan wafer selamat. Kemudian harganya di sini saya isikan 2000 saja. Kemudian stoknya, stok di sini saya isi sebanyak 100. Lalu kita berikan kategorinya yaitu makanan. Oke, jangan lupa titik koma, kita enter. Oke, selanjutnya kita akan coba tampilkan dari tabel barang tersebut.
Sini sudah berhasil, kita akan tampilkan tabel barangnya. Bintang, bom, tabel barang. Oke, di sini sudah bisa dilihat wafer selamat sudah berhasil dimasukkan ke dalam tabel barang. Oke, untuk store prosedur selanjutnya, saya akan membuat store prosedur parameter out yang dapat menampilkan alamat dan nomor telepon dari nama pembeli yang kita input. Kemudian, saya juga menggunakan kondisi if, else, dan then. Oke, langsung kita buat, yaitu kita masukkan delimiter. Kemudian create prosedur, kita beri nama cari data pembeli, dan kita masukkan dalam kurung enter in p nama pembeli, tipe data varchar 25, varchar 50, koma, kemudian out p alamat, tipe datanya varchar 250, kemudian out p no telepon, tipe datanya varchar 15. Kita enter, dan kita mulai login, kita deklarasi declare pembeli ada, dengan tipe data integer, koma, enter, dan kita gunakan select count, into pembeli ada from pembeli where nama pembeli sama dengan p nama pembeli, koma. Nah, perintah ini akan menghitung jumlah pembeli yang memiliki nama tertentu yang disimpan dalam variabel p nama pembeli dan menyimpan jumlahnya dalam variabel pembeli ada. Kemudian kita akan masuk ke kondisi if pembeli ada lebih dari 0, then select alamat, telepon, into
P alamat, P no telepon from TB pembeli, where nama pembeli sama dengan T nama pembeli, koma, yang kita buat fungsi L, dia buat else nya jika nama pembeli yang diinput di P nama pembeli tidak ada atau tidak ada di tabel pembeli, maka kita set alamat, set P alamat menjadi 0, dan set P 0 telepon dengan 0. Kemudian kita end if, kita end. Oke, sudah berhasil. Saatnya kita kembalikan dulu delimiter ke titik koma. Kemudian kita akan coba store prosedur tersebut. Kita call, cari data pembeli, kemudian kita isi namanya. Di sini saya akan coba namanya Susi, dan kita tambahkan variabel alamat, ke nomor telepon. Koma, enter. Oke, saatnya kita select add alamat, coba add no telepon. Oke, ini adalah alamat dari Susi dan juga nomor teleponnya. Oke, selanjutnya saya akan membuat store prosedur dengan parameter in-out yang dapat memberikan diskon terhadap harga barang yang ada di tabel barang. Oke, langsung kita mulai dengan delimiter. Lalu kita create prosedur. Kita beri nama diskon. Kurung. Kita berikan parameter input output, in out, diskon, 10,2. Tipenya desimal, 10,2. Oke, kurung tutup, enter. Selanjutnya kita begin, lalu deklarasikan variabel-variabel yang diperlukan, declare i int
default satu koma, lalu declare barang ID sebagai integer, kemudian declare lagi harga barang sebagai big integer, lalu declare barang count sebagai integer. Lalu kita mulai menghitung jumlah barang dalam tabel dengan select count bintang barang into barang count tabel barang, koma, enter. Lalu kita mulai perulangan dengan menggunakan loop, yaitu main loop dua kita beri nama loop, kita enter. Kemudian kita mengambil ID barang dan harga barang, select ID barang, harga into barang ID, koma, harga barang from tabel barang, dan TB barang, lalu where ID barang sama dengan I, koma, enter. Lalu kita menghitung harga baru dengan mengurangkan diskon dengan harga asli, itu dengan set harga barang sama dengan harga barang kurang harga barang bintang atau kali dalam kurung diskon per 100 bagi titik koma. Lalu kita perbarui harga di tabel barang dengan menggunakan update TB barang, set harga sama dengan harga barang, where
ID barang sama dengan barang ID. Enter. Kemudian kita menambahkan nilai i untuk iterasi ke barang berikutnya dengan set i sama dengan i tambah 1. Koma. Lalu jika iterasi melebihi jumlah barang, keluar dari pengulangan dengan cara if i lebih dari barang count, then leave main loop, koma, and if, koma, and loop, main loop, koma, enter. Lalu kita akhiri stop prosedur ini. Oke, query berhasil. Lalu kita kembalikan delimiternya. Delimiter, koma. Oke, langsung kita coba apakah bisa digunakan. Kita set terlebih dahulu add discount titik 2 sama dengan kita beri diskon 5%. Lalu kita kedua, bentar. Oke, ada kesalahan. Kita ulang. Set add discount kedua sama dengan 5. Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba call diskon dalam kurung, kita beri shift add discount, koma, enter. Oke, langsung kita coba cek tabel barang tersebut apakah sudah berubah atau belum. Bintang from DB barang. Oke, di sini harga barangnya sudah berubah. Bisa dilihat harga barangnya sudah berubah. Di sini saya akan mencoba kembali store prosedur dari store prosedur diskon untuk melihat perubahannya. Di sini saya set diskon 5, kemudian call diskon, dan kita cek lagi. Oke, di sini harganya sudah berubah, bisa dilihat.
Selanjutnya kita masuk ke function. Function atau fungsi dalam pemrograman adalah sebuah blok code yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Baik, saya langsung paparkan contohnya. Yang pertama itu saya akan membuat function yang dapat menghitung rata-rata harga barang yang ada di tabel barang. Baik, saya akan mulai membuatnya. Yang pertama itu seperti biasa, membuat delimiter terlebih dahulu. Kemudian create function. Kita beri nama rata harga. Enter. Kemudian kita buat return desimal, yaitu 10 dan 2 angka di belakang koma. Kemudian kita mulai begin, lalu deklarasi AVG harga atau average harga sebagai desimal. 2 titik koma. Kemudian select AFG harga into VG harga. From tabel barang. Koma, enter, return VG harga, koma. Kemudian kita akhiri. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita kembalikan delimiternya di titik koma. Sekarang kita akan coba menggunakan fungsi tersebut dengan select rata harga, jangan lupa kurung titik koma. Oke, bisa dilihat rata-rata harga dari tabel barang, rata harga barang yang ada di tabel barang itu sebesar 4.769,23. Oke, selanjutnya saya akan membuat function yang dapat menampilkan barang yang memiliki harga paling mahal. Pertama-tama saya akan mulai dengan delimiter, kemudian create function, kita beri nama barang mahal. Apa kurungnya? Oke, kemudian kita beri return integer, enter, kemudian begin, deklarasi declare max harga sebagai integer, koma, kemudian select
select max harga. Ya, untuk max harga from tabel barang. Tabel barang. Kemudian di koma kita return max harga. Kita memberikan nilai max harga. Di koma kemudian kita end, akhiri function. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita kembalikan dulu delimiternya ke titik koma. Kemudian kita coba gunakan fungsinya dengan select barang mahal. Oke, itu adalah harga barang yang paling mahal yang ada di tabel barang. Itu sebesar 10.000. Oke, selanjutnya saya akan membuat function yang dapat mengecek stok barang. Oke, di sini saya akan mulai dengan delimiter. Kemudian create function. Kita beri nama cek stok burung. Kemudian kita beri ID P, ID barang, ID barang dengan tipe data integer. Kemudian return varchar. Dan kita mulai lagi. Kemudian deklarasikan variabel untuk menyimpan status stok. Declare stok status. Tipenya varchar. Kita lalu select dan case is when stock lebih dari 0, dan stok tersedia. Lalu else stok habis. Kemudian and into stok status from tabel barang
where ID barang dengan PID barang. Lalu mengembalikan status stok ya, dengan return stok status. Dan kemudian kita akhiri fungsinya. Oke, terdapat error di sini. Oke, terdapat error di bagian sini. Saya lupa menambahkan underscore atau garis bawah untuk. Baik, kita akan ulang. Oke, kesalahannya ada di sini. Oke, lalu selanjutnya from db barang where id barang sama dengan PID, koma, kemudian return status. Status from db. Lalu kita akhiri tanpa titik koma, kemudian kita akhiri dengan n. Oke, sudah berhasil. Kita kembalikan delimiternya. Oke, sudah. Nah, kita akan coba panggil fungsi tersebut dengan cara select check stop. Lalu kita isi dengan ID barang yang ingin dicek stoknya. Misalnya ID barang 3. Kemudian oke, saya salah mengetiknya. Coba lagi. Oke, di sini untuk barang dengan ID barang 3 itu stoknya tersedia. Oke, selanjutnya kita akan membuat trigger. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan trigger terlebih dahulu. Trigger adalah sebuah prosedur yang secara otomatis dieksekusi oleh sistem basis data ketika suatu peristiwa tertentu terjadi pada tabel atau basis data. Peristiwa ini bisa berupa operasi seperti insert, update, atau delete pada tabel tertentu. Oke, saya akan langsung membuat trigger yang pertama, yaitu trigger yang dapat mengupdate stok setelah penjualan atau setelah barang itu terjual. Oke, di sini saya akan membuat delimiter terlebih dahulu.
meter, setelah itu create trigger. Saya beri nama update stock. Update stock. Kemudian enter. After insert insert TB pembelian for each row data begin. Lalu kita akan membuat query yang dapat mengupdate tabel barang setelah ada pembelian. Ntar update TB barang set stok dengan stok kurang new jumlah where ID barang sama dengan new ID barang. Koma, kemudian kita end. Oke, di sini ada kesalahan. Oh, saya salah ketik di sini. Kita akan buat ulang. Di sini dia terperbaiki. Oke, sudah berhasil. Dan di sini saya akan cek terlebih dahulu pada tabel barang untuk bisa melihat perubahannya. Select bintang from TB barang. Oke, di sini kita lihat, nanti kita akan coba di fungsi ini di stok nabati. Oke, di sini kita akan langsung coba, tapi kita kembalikan dari meta terlebih dahulu. Kita harus memasukkan data untuk mengaktifkan trigger ini, kita harus memasukkan data ke tabel pembelian. Set itu TB pembelian. Ini kita isi ID barang, jumlah, tanggal pembelian. Yang kita beri values-nya itu ID barangnya, kita gunakan ID barang 1,
ini koma. Untuk jumlahnya kita akan beli sebanyak 10 saja. Lalu untuk tanggalnya kita isi now. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk mengecek apakah sudah berkurang stok di tabel barang. Oke, kita cek. Oke, di sini sudah kita lihat stok barang wafer Senabati dengan ID barang 1 stoknya berkurang, sebelumnya 100 menjadi 90. Oke, untuk trigger yang kedua di sini saya memerlukan tabel tambahan. Di sini sudah saya buat, yaitu tabel penerima bonus. TB penerima bonus. Oke, tabel tersebut masih kosong, belum ada isinya. Nah, nanti akan diisi oleh setelah mengaktifkan trigger tersebut, trigger update, mengupdate gaji karyawan, di mana kalau gaji karyawan lebih dari 6 juta, maka tabel tersebut akan diisi oleh ID pegawai yang memiliki gaji lebih dari 6 juta sebagai penerima bonus. Oke, di sini kita buat langsung query-nya, delimiter. Kemudian tambah menerima bonus, dan kita create trigger. Kita beri nama tambah penerima bonus. Penerima bonus after update on debit card. For each row, kita enter, kita bikin if new date gaji lebih dari 5 juta, then insert into TB penerima bonus ID pegawai, values-nya new titik ID pegawai di pegawai, koma, lalu and if, koma, enter, and fungsi. Oke, saya sudah berhasil. Kembalikan delimiternya. Di sini kita akan coba update. Pegawai. Kemudian kita set gaji dengan
6 juta. Dan kita enter where ID pegawai sama dengan 3 titik koma. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu kita bakal cek apakah sudah berubah gaji pegawai tersebut. Select bintang from TB pegawai. Oke, untuk ID 3 sudah berubah. ID pegawai 3 sama dengan 6 juta. Lanjut kita cek ke select from TB penerima bonus. Oke, di sini sudah ada, yaitu ID pegawai 3. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh tentang prosedur yang memanggil function atau yang menggunakan function. Tapi di sini sebelum saya membuat prosedur tersebut, saya akan membuat satu function lagi untuk digunakan dalam prosedur tersebut. Function yang saya buat adalah menampilkan harga barang yang paling murah. Oke, langsung saya buat. Delimiter, terus create function. Kita beri nama barang murah. Kurung buka tutup. Lalu kita return int. Lanjut kita begin, kemudian declare deklarasi, declare min harga sebagai int. Lalu kita membuat query untuk memilih harga terendah dari tabel produk, yaitu dengan select min dalam kurung harga into min harga. From TB barang, koma, enter. Lalu kita return mengembalikan harga terendah dan min harga, titik koma. Lalu kita akhiri dengan N. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan coba dulu terlebih dahulu. Tapi sebelum itu delimiter kembalikan ke titik koma. Kita coba function ini apakah sudah bekerja atau tidak. Select barang murah kurung. Oke, di sini adalah sudah menampilkan harga barang yang paling murah, yaitu Rp717. Oke,
Karena sudah bisa, selanjutnya kita akan membuat prosedurnya. Prosedur ini nanti akan menampilkan informasi dari tabel barang, menampilkan harga barang yang paling mahal, rata-rata harga, dan juga menampilkan barang paling murah. Oke, langsung saja kita buat, yaitu pertama kita buat delimiter. Lalu create prosedur. Setelah itu saya beri nama informasi barang. Dan kita bikin. Lalu kita deklarasi variabel apa saja yang diperlukan. Pertama itu declare max harga. Harga sebagai integer, koma, lalu declare average data atau AVG harga, tipe datanya desimal 10,2. Titik koma, kemudian declare lagi min harga, titik koma, enter. Lalu kita buat fungsi untuk mendapatkan harga barang termahal, yaitu dengan set min harga, untuk harga termahal set max harga sama dengan barang mahal, titik koma, kemudian kembali set harga rata-ratanya AVG harga sama dengan rata harga. Untuk function dari max harga yaitu barang mahal dan average harga yaitu rata harga itu sudah saya buat di function sebelumnya. Lalu kita set min harga dengan function yang sudah kita buat tadi, yaitu barang murah. Rongga untuk komputer. Lalu kita select max harga as harga termahal, kemudian AVG harga as rata harga, kemudian min harga as
Har- harga termurah. Select harga termahal. Kita enter, lalu kita akhiri, and oke, sudah berhasil. Lalu kita kembalikan delimiternya jadi titik koma. Oke, sudah. Langsung kita coba panggil prosedurnya, yaitu dengan call namanya tadi informasi barang. Titik koma. Kita coba. Bentar. Oke. Di sini sudah berhasil, yaitu harga termahalnya sebesar 7.166, rata-rata harganya 3.417,38, dan harga termurahnya itu 717. Oke, selanjutnya saya akan membuat contoh, yaitu function yang memanggil store prosedur. Nah, di sini function ini akan menampilkan total harga yang dipotong oleh diskon. Oke, langsung saya mulai, yaitu yang pertama membuat delimiter, lalu create function, kita beri nama apply discount to barang. Discount to barang. Sini kita deklarasikan diskon sebagai desimal. Ntar kita return desimal minus 10. Oke, langsung kita mulai, kita bikin deklarasi variabel untuk menyimpan total harga yang telah dipotong, yaitu dengan declare discounted price sebagai desimal 10,2, koma, enter. Lalu kita panggil prosedur yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu prosedur diskon. Call diskon koma, enter. Lalu hitung total harga yang sudah dipotong dengan cara select sum harga yang diskon into discount price.
S titik koma filter from label barang titik koma. Bentar. Lalu kembalikan total harga yang setelah dipotong dengan return discounted price. And bentar. Oke, berhasil. Lalu kita kembalikan delimiternya titik koma. Bentar. Lalu kita akan coba dengan mencoba memanggil menggunakan function ini. Select apply this con to barang. Di sini kita beri nilainya, nilai diskonnya itu sebesar 10%. Lalu kita beri nama tabelnya yaitu as total harga dipotong. Kita enter. Oke, di sini sudah keluar hasilnya yaitu jika diskon 10% itu total harga yang dipotong dari seluruh barang itu sebesar Rp39.855.